Oke, sekarang kita lanjutkan ke sesi tentang 4 bilangan kuantum dan diagram orbital. Cuman untuk konfigurasi elektron dari tertentu ya, terutama untuk blok D. Di sini saya yang lupa kasih tahu di video sebelumnya. Jadi untuk konfigurasi elektronnya langsung contoh aja. Biar tidak berlama-lama, saya kasih tambahan lagi. Yang pertama adalah contoh 29Cu. Di sini kita mau pakai yang versi panjangnya dulu aja ya, nggak apa-apa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, terus abis itu 4S2. Di sini 3D9 berarti. 10, 20, 29. Oke. Atau bisa kita singkat 29Cu itu, ininya saya singkat dong ya kan. Nah, ininya saya singkat jadi 18. Atau saya singkat AR 4S ya. 4S2 3D9. Nah, di sini yang cukup menarik adalah kalau 4S32D9 ini sebenarnya cukup tidak stabil ya dalam penulisannya. Jadi untuk khusus blok D, kalau misalkan kurang 1 itu jangan sampai. Nah, kurang 1 dari mana? Untuk blok D kan tadi kalau blok D di sebelumnya kita tahu bahwa maksimalnya adalah 10 elektron ya. Nah, di mana kalau setengah penuh itu ya 5 elektron. Kemudian kalau penuh berarti ya 10 elektron. Nah, berarti kalau misalkan, jadi bisa kita katakan bahwa tidak boleh 9 elektron dan tidak boleh 4 elektron. Nah, bagaimana kalau misalkan belakangnya jadi 9 elektron atau 4 elektron? Nah, dia akan berubah. Alias minjem. Nah, 29Cu sama dengan 1S2, 2S2 gitu ya. Kemudian 2P6 ya, kita kopas aja 2P6, 3S2, 3P6. Nah, di sini 4S-nya jadi dia minjem 1 ya. Minjem 1 ke sini, dikasih 1 elektron. Sehingga jadinya 4S1 3D10. Atau bisa kita singkat 29 itu sama dengan AR 4S1 3D10. Jadi ini lebih stabil berdasarkan konfigurasi elektronnya. Cuman nanti untuk terkait dengan 4 bilangan kuantumnya, nah kalau 4 bilangan kuantumnya kita pakai yang atas. Seperti itu ya. Nah, contoh satu lagi ya. Nomor 2 adalah 24Cr. Nah, 24Cr ini adalah 1S2, 2S2, 2P6, sama kayak atas, cuman beda 5 doang. Berarti kalau dikurangin 5, otomatis 4S2 3D4. Nah, ini nggak boleh nih ya, kalau karena kurang stabil. Nah, jadi di sini saya singkat. Nah, di sini saya singkat pakainya jadi AR. AR berapa? AR 4S2 3D4. Nah, kalian lihat, ternyata kalau misalkan kalau tidak boleh 4 elektron. So, apa yang harus saya lakukan? Nah, transfer 1 elektron dari 2 ke 4. Sehingga yang terjadi adalah 24Cr itu memiliki konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Atau 24Cr itu adalah AR 4S1, 3D5. Seperti itu ya. Oke, jadi itulah kalau untuk khusus blok D. Kalau blok P gimana? Kalau misalkan blok P kan 6 elektron nih.
kalau misalkan kurang 1, misalkan 5 elektron, ya nggak apa-apa gitu. Khusus blok D aja ya, yang kasusnya nggak boleh minus 1 dari setengah penuh ataupun penuhnya. Jadi kalau 9 elektron atau 4 elektron nggak boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang untuk yang D atau sub materi keempat, yaitu adalah tentang bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum. Nah, biasanya dan karena kita bahas tentang bilangan kuantum, pasti kita akan bahas juga diagram orbital. Nah, tapi untuk bilangan kuantum sendiri, nah ini kayak tergantung sama kondisi lah ya jatuhnya. Kayak misalkan nih, nah yang untuk bilangan kuantum sendiri ya, bilangan kuantum sendiri itu ada 4 bilangan kuantum. Nah, 4 bilangan kuantum. Nah, di sini yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N ya. Nah, kalau bilangan kuantum utama atau N itu menunjukkan apa sih gitu kan? Nah, ini adalah menyatakan nomor kulit dari elektron yang bersangkutan ya. Nah, jadi atau kalau misalkan gini saya bilang adalah jadi si bilangan kuantum ini ya, yang ada di sini ini bilangan kuantum yang ini tuh menyatakan keadaan atau menggambarkan lah ya, menggambarkan kedudukan atau posisi suatu elektron dan membedakan dari elektron yang lain. Yang paling jelas itu adalah kalau beda blok, of course nanti bilangan kuantumnya beda-beda. Nah, kalau misalkan artinya apa nih kalau bilangan kuantum N ini menyatakan nomor kulit? Nah, berarti kalau misalkan kulit yang pertama nih, kulit K itu N-nya 1. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah, nah atau ini ya, udah saya bikin rangkuman di sini. Jadi kalau misalkan bilangan kuantum utama itu N-nya 1, berarti ada di kulit K. Terus kemudian kalau bilangan N-nya 2 itu berarti kulit L, 3 itu M, 4 N, dan seterusnya ya. Dan seterusnya berlaku seterusnya lah intinya. Kalau 5 berarti habis K, L, M, N, O, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yaitu adalah L, yang artinya adalah menyatakan bentuk ruang dari orbital ya, bentuk ruang dari orbital. Nah, kalau misalkan blok S yang kita gunakan nilai L-nya 0. Kalau blok P L-nya 1. Kalau blok F, kalau blok D dulu ya, L-nya 2. Kalau untuk blok F itu L-nya 3. Dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya. Karena biasanya yang sering dipakai itu alias yang paling sering keluarnya tuh paling mentok 4 biasanya. 5 tuh jarang, ya. Maksudnya kayak blok F yang 5 itu bisa F sampai F doang ya, benar ya. Ngapain sampai ada ini lagi? Kita prinsip abu-abu kan cuma sampai F doang ya. Nah, tapi kalau yang kayak untuk nyatain nomor kulit atau bilangan kuantum utama ini yang N ini jarang banget kalau sampai 5 ya. 5S, 5P, 5D, 5F itu kepake jarang. Nah, kemudian yang ketiga adalah bilangan
magnetik, bilangan kuantum magnetik. Atau M. Nah, ini menyatakan orientasinya. Menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Nah, karena berhubung di sini nih ya, ini ada kaitannya dengan L yang ada di atas. Nah, jadi L yang dipakai di sini ya, L yang ada dipakai di sini ini adalah saya kasih panah gini ya. Menyatakan nilai max dan minimum dari diagram orbital. Jadi kalau kalian perhatikan nih di sebelah kanan, makanya kenapa kalau misalkan nih ya, L-nya 1, nih L-nya 1, kalau 2P ya karena P-nya 1, kalau P itu 1, terus kenapa bisa N-nya 2? Karena 2P. Nah, ternyata bilangan kuantum magnetiknya itu bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Nah, di sini menyatakan kurang lebihnya. Tergantung nanti kita posisi bikin elektronnya di mana nih. Kalau berhenti di min 1 masih boleh karena minimalnya min 1. Cuman kalau misalkan kita punya blok S dan M-nya min 1, of course nggak bakal mungkin. Toh L-nya kan 0. Begitu. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini adalah menyatakan rotasinya, menyatakan arah rotasi. Nah, di sini karena berhubung nanti kalian untuk bikin diagram orbital itu ada sesuatu yang menurut dia bilang ada ini sebenarnya untuk yang untuk bilangan quantum spin ini menyatakan arah rotasi sebenarnya nilainya itu cuma 1 nih. Nilai aslinya tuh sama dengan setengah. Tapi karena berhubung karena ada asas larangan Pauli ya, S itu bisa plus setengah atau S itu sama dengan min setengah. Jadi bisa plus atau minus. Yang dimana kalau plus ini artinya arah putaran searah jarum jam. Kalau untuk yang S minus, arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke kiri. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya punya sesuatu di sini, kemudian di sini ada suatu ininya, maka arah yang S min setengah tuh kayak gini. Nah, jadi sebenarnya emang cuma satu doang nilainya. Kalau setengah aja. Jadi dia nggak peduli sebenarnya kalau untuk bilangan quantum spin itu ya setengah. Tapi karena berhubung ada asas larangan Pauli, kalau misalkan contoh nih, ternyata ada 3 kotak seperti ini. Masa kalau berhentinya di kotak yang pertama sama-sama plus setengah sih gitu. Nah, jadi ini kurang lebih daftar-daftarnya yang berdasarkan tabelnya ya. Kalau kalian lihat itu di sini ada apa ya? Untuk gambar diagram orbital itu ya. Sebenarnya nggak susah kok ya. Nah, di sini lanjutan di sebelah kanannya langsung terkait dengan diagram orbital ya. Nah, diagram orbital. Nah, diagram orbital itu cara bikinnya yang pertama adalah bikin konfigurasi elektron, of course ya kan. Bikin konfigurasi elektron, terus abis itu I think bukan di diagram orbitalnya ya, karena kalau nanti pas diagram orbitalnya itu kepake cuman pas nentuin bilangan kuantum magnetik M atau bilangan kuantum spin.
Seperti itu. Cuman kalau diagram orbital yang nanti kita isi, itu ada aturan mainnya. Yang pertama adalah aturan Han. Ya, aturan Han itu menyatakan intinya gini, tidak boleh tidak boleh ada elektron yang berpasangan sebelum tiap kotak dalam orbital terisi satu elektron. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada asas larangan Pauli. Ya, asas larangan Pauli. Nah, asas larangan Pauli ini adalah tidak mungkin tidak mungkin ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan contoh artinya berarti gini. Kalau N-nya misalkan saya punya A sama B, N-nya sama-sama 3. P-nya sama L-nya sama-sama misalkan 2. Ini 2. Kemudian M-nya sama dengan plus 2 atau ini plus 1 deh, ini M-nya juga plus 1. Maka kemungkinan besar di sini akan beda S-nya. Bisa plus setengah, yang satu lagi pasti harus minus setengah. Makanya pasti elektron itu mempunyai 2 bidang yang sama, tergantung isi elektronnya itu berapa gitu ya. Nah, jadi karena berhubung hal tersebutlah makanya di S-nya ini harus dibandingkan, ada yang plus, ada yang minus, seperti itu. Nah, tapi di sini ada notes sebentar ya. Di sini sebelum kita lanjut ke penentuan contoh soalnya terkait dengan penentuan 4 bilangan kuantum, notes untuk soal bilangan kuantum ya, 4 bilangan kuantum ini, 4 bilangan kuantum tergantung elektron yang digunakan dalam soal. Nah, maksudnya apa? Contoh bisa aja nih saya punya 10 elektron tapi saya maunya diagram orbital yang elektron ke-10 atau ke-3 atau ke-2. Ya terserah saya maunya kayak gimana. Ataupun kita tahu bahwa secara diagram secara konfigurasi elektron mekanika kuantum tuh ada 2 tipe. Bisa pakai prinsip Aufbau yang berdasarkan tingkat energi ya yang harus diikutin, atau kita bikin sesuai kulitnya. Nah, yang diminta gimana? Apakah mau kulit pada posisi sesuai dengan kulit atau dengan prinsip tingkat energi atau Aufbau. Nah, itu beda-beda jawabannya. Makanya tidak bisa kita katakan bahwa 4 bilangan kuantum dari yang misalkan soal seperti misalkan nih, contoh ada 11 Na. Kalau 11 Na I think mungkin sama karena secara konfigurasi elektron Aufbau ya atau tingkat energi dan jadi berdasarkan kulit urutannya sama. Tapi kalau urutannya kulitnya beda sama berdasarkan tingkat energi hasilnya beda, itu akan jadi masalah. Makanya tergantung soalnya juga, ya. Makanya untuk diagram orbital itu biasanya ditanyakan kemungkinannya saja. Ini mungkin atau tidak, seperti itu. Nah, masalah yang mungkin atau tidak
itu tergantung sama tadi. Kita kan pas kita bahas sebelum bahas diagram orbital ini ya, kita punya apa namanya tabel yang ada di sini. Nah seperti ini. Nah misalkan nih, kalau saya punya 3, atau gini deh, mungkin nggak sih kalau saya punya n-nya 2, di sini kan L-nya cuma available-nya 0 atau 1 ya. Tergantung bloknya, blok S atau blok P. Mungkin nggak sih kalau saya punya n-nya 2 alias 2, terus bilangan kuantum L-nya itu 2 alias blok D. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena apa? 2D tidak ada. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar yang ditanyakan adalah yang seperti itu. Jarang banget ditanyakan apa ya? Jarang banget ditanyakan kira-kira 4 bilangan kuantum yang ini itu gimana tanpa dispesifikasikan soalnya. Seperti itu ya. Oke. So, di sini kita akan hapus dan kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ini tentukan 4 bilangan kuantum. Nah, nanti kita isinya berdasarkan aturan Hahn ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama adalah 15P. Nah, ini nanti saya bandingin ya kalau jawabannya berdasarkan tingkat energi sama berdasarkan kulit. Nah, tapi karena berhubung ini 15P, terus kalau kita bikin konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah, ini banyak pertanyaannya. Misalkan contoh, kalau misalkan ini berdasarkan kulit udah pas belum? Udah ya. Nah, misalkan pertanyaannya adalah disuruh 4 bilangan kuantum. Yang pertama saya maunya adalah elektron terakhir. Elektron terakhir berdasarkan tingkat energi. Nah, ternyata udah sesuai. Nah, so yang kita pakai adalah 3P3-nya. Dari 3P3 ini, di sini sudah ketemu jawabannya untuk yang pertama. Untuk N-nya sama dengan, karena berhubung di sini depannya angkanya 3, maka jawaban N-nya adalah 3. Kemudian untuk L-nya, karena blok P, karena ini blok P ya, berarti L-nya sama dengan 1. Nah, kemudian dari 3P3 ini, kita bikin diagram orbitalnya. Nah, untuk P kan, untuk P itu kan paling mentok 1 dan min 1 kan. Nah, atau kita bilangnya P-nya itu adalah 6 kotak gitu ya. Jadi kalau untuk bikin kotaknya itu, untuk bikin kotaknya adalah kalau blok S itu 1 kotak, untuk blok P itu 3 kotak. Karena apa? Ini kalau kita bikin 3 dikali 2 elektron sama dengan 6 elektron. Kemudian kalau ini 1 dikali 2 elektron, jawabannya adalah 2 elektron. Kemudian kalau untuk blok D, karena kita butuh 10 elektron, dengan 1 kotak isinya 2 elektron, kita butuh 5 kotak. Sehingga apa? 5 dikali 2 elektron jadinya 10 elektron. Kemudian untuk blok F, karena berhubung kita punya 14 elektron, kita butuh 7 kotak. Ya. Supaya 7 dikali dengan 2 elektron, jawabannya adalah 14 elektron. Nah, ya udah, karena berhubung paling mentoknya adalah 6 elektron, kita butuh 3 kotak. Nah, berdasarkan aturan Hahn, cara ngisinya adalah kita isi paling atas dulu panahnya, ya. Always like that, ya. Karena berhubung P-nya di sini, nah, untuk yang si siapa?
si elektron yang kita bikin di sini, yang di dalam kotak ini adalah yang ininya aja. Elektronnya 3. Berarti 1, 2, 3. Gitu. Jadi bikinnya ke atas dulu. Jadi harus ke atas dulu, barulah ke bawah. Gitu. Nah, kemudian di sini karena berhubungnya 1 kan, ini -1, ini 0, ini +1 kan. So, berarti bisa kita katakan bahwa lihat, tadi pas kita isi terakhir 1, 2, 3 paling kecil terakhir posisinya ada di nilai M-nya sama dengan +1. Nah, M-nya adalah +1. Kemudian untuk S-nya atau bilangan quantum spin-nya, lihat. Nah, untuk bilangan quantum spin ya, di sini tambahan lagi. Untuk bil quantum spin, kalau begini itu berarti nilai S-nya sama dengan +setengah. Kalau begini, nilai S-nya sama dengan -setengah. Seperti itu, ya. Nah, kalau berdasarkan jadi untuk dalam soal nomor 1, kalau untuk elektron terakhir berdasarkan tingkat energi, jawabannya kayak gini. Nah, cuman kalau misalkan soalnya saya ganti, misalkan soalnya jadi elektron karena mentaknya ini 15, saya maunya ke 10 deh. Nah, kalau ke 10 pas kita cek ternyata 1, 2, 4, 6, 10. Berarti yang saya pakai hanyalah, atau jangan ke 10 deh, saya maunya ke 8. Ke 8. Berarti 2, 4, 5, 6, 7, 8. Begitukah? 4 tambah 4 ya. Jadi yang kita pakai adalah 2P4. 2P4. Nah, dengan 2P4 ini, ya, kenapa bisa ke 8? Karena kalau kita hitung nih, ini kan 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, ini tambah 5, 6, 7, 8. Berarti istilahnya tuh jatuhnya harusnya nyampe P-nya 6 jadi 10, kita kurangin 2 lah, gitu. Nah, N-nya adalah 2, kemudian L-nya itu 1, ya karena blok P ya. Terus untuk M-nya berapa? Nah, kita cek nih. Kita bikin diagram orbitalnya. Kita bikin dulu, kita kasih kotak. Karena berhubung blok P, berarti kotaknya cuma ada 3. Nah, kita isi berdasarkan aturan Han. Nah, karena berhubung ini 4, so kita isinya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, cara isinya tuh begitu. Jadi di sini -1, 0 + 1. Jadi karena berhubung dia berhentinya terakhir di sini nih, dan termasuk di kotak -1, maka jawaban untuk M-nya adalah -1. Kemudian untuk S-nya, karena arahnya ke bawah, jawabannya adalah -setengah. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita kasih contoh soal nomor kedua, ya. Nomor 2 tuh saya maunya Zn, 30 Zn. Nah, kalau saya bikinkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, ini bisa jawabannya ada 2, tergantung. Nah, misalkan untuk pertanyaan pertama, ternyata kita butuhnya adalah 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir berdasarkan tingkat energi. Nah, kalau berdasarkan tingkat energi, berarti yang kita gunakan adalah 3D10. Nah, jadi yang kita pakai adalah 3D10. Ya udah, berarti N-nya udah jelas 3. Kemudian untuk L-nya, karena blok D, berarti L-nya 2.
ya. Terus habis itu karena M-nya ya kita harus bikin dulu dong kotaknya. Karena berhubung D berarti butuh 5 kotak. Kita bikin 5 kotak. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi nih 10. Berarti kita isi nih 1, 2. Tapi sebelum itu kita kasih angkanya dulu ya. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Yang kemungkinan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita isi tadi 1, 2, kan ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata berhenti terakhirnya di plus 2. Maka bisa kita katakan nilai M-nya adalah plus 2. Dan untuk S-nya, karena berhenti di paling akhir, ke bawah, makanya jawabannya adalah min setengah. Tapi, untuk soal nomor 2 ini, akan berbeda ketika pertanyaannya saya ganti seperti ini. Elektron terakhir berdasarkan kulit. Nah, kalau berdasarkan kulit, berarti yang kita pakai adalah 4S2. Karena kan kalau ini kita perhatikan bahwa kulitnya nih ada 4 kan. 1S2, terus 3D10, baru 4S2. Maka yang kita pakai adalah 4S2. Maka sudah jelas N-nya 4. Terus kemudian L-nya ini karena berhubung blok S jadinya L-nya 0. Kemudian karena berhubung L-nya 0, of course M-nya karena 0 ini kan berarti 1 nggak boleh, 2 nggak boleh. Harus 0. Berarti M-nya pun akan 0. Kemudian untuk nilai S-nya adalah karena penuh jadi min setengah. Kenapa kok bisa tahu? Ya bikin kotaknya sendiri atuh. Karena S 1 kotak doang ya. Ya kita bikin. Karena berhubung S-nya 2 ya. Karena berhubung ini ya elektronnya 2, kita isi 1, 2. Nah, dan karena berhubung cuma 1 kotak doang, ya nilainya mau segitu-gitu aja. Ya 0 M-nya. Terus posisi terakhirnya ke bawah, makanya minus setengah. Makanya pertanyaannya ini kita nggak bisa jawab secara pasti kalau kita nggak tahu soal pastinya kayak gimana. Gitu ya. Untuk 4 bilangan kuantum, jadi emang harus hati-hati dalam membaca soalnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, terkait dengan diagram orbital. Orbital itu karena berhubung ada sebenarnya bentuk orbital itu ada banyak ya. Pertama, untuk blok S ya. Di sini adalah bentuk orbital. Karena kita tahu tadi bentuk orbital itu kalau kita gambar secara diagram orbital itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya, tergantung posisinya. Nah, untuk diagram orbital yang bentuk untuk blok S, bentuk diagramnya ada atau bentuk ininya ya, bentuk orbitalnya adalah seperti ini. Kalau blok S karena berhubung cuman satu kondisi ya, karena berhubung cuman satu kotak doang, cuma satu kotak doang begini tok gitu ya. Artinya berarti kalau misalkan ini dia nggak terlalu condong kemana gitu loh. Karena berhubung dia blok S, dia cuma bukan satu dimensi ya. Tetap ini 3 dimensi, cuman dia tidak memihak sumbu X, sumbu Y atau sumbu Z. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah blok P. Nah, blok P itu posisinya blok P itu posisinya karena berhubung kotaknya ada 3. Nah, barulah mulai dari blok P itu kita lihat secara diagram orbitalnya atau kotaknya. Di sini bisa PX, bisa PY, bisa PZ. Seperti itu. Makanya gambarnya seperti ini. Ya, ada 3. Nah,
Untuk blok D, nah yang ini kita bahas cuma sampai blok D aja ya, karena untuk blok F itu udah kalau digambar secara manual itu wow, amazing kalau bisa ngerti ya. Atau kalau kalian mau cari lebih tahu lagi, kalian boleh search aja di Google, karena untuk gambar aslinya itu cukup rumit, bukan cukup rumit, malah emang rumit. Nah, makanya kenapa untuk blok F itu jarang banget dibahas bentuk orbitalnya. Oke, untuk blok D ini bisa kondisinya ada 5, PXY, PXZ, atau berhubung ini D ya, D aja. Di sini berarti D, karena berhubung blok D ya pakainya D, DXY, DXZ, DYZ, terus kemudian DX kuadrat Y kuadrat, atau DZ kuadrat. Nah, gambarnya gimana nih? Nah, untuk patokan gambarnya kita lihat yang ini aja ya. Nah, jadi gini, kalau DXY, ya kalau X sama Y ini berarti nggak pas sumbunya. That means kalau misalkan kita gambar secara 3 dimensi ya. Jadi di sini apa namanya ya? Saya taruh mana nih? Saya taruh sini misalkan. Nah, untuk DXY, misalkan saya bikin sumbu X-nya begini, kemudian Y-nya begini, terus Z-nya begini. Ini adalah sumbu Z, ini X dan ini Y. Karena berhubung yang kita gambar adalah X sama Y aja. Nah, terus habis itu X sama Y-nya itu kasusnya karena berhubung bukan X sama Y atau bukan dalam bentuk kuadrat, itu tidak melewati sumbu, melainkan lewat tengah-tengahnya. Jadi kalau saya gambar, berarti kan ini karena berhubung bahasnya X sama Y aja, Z-nya bisa saya hapus. Seperti itu. Atau biar Z-nya nggak kelihatan ganggu lah jatuhnya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita gambar, makanya kenapa mendingan dihapus aja deh, gitu. Karena ngeganggu. Nah, nanti baru kita tambahin mungkin garis putus-putus aja ya. Nah, karena berhubung X sama Y seperti ini, nah berarti kan kalau digambar tuh begini, lengkungnya set. Ini adalah untuk X sama Y di antara X sama Y berarti. Nah, jadi kalau saya gambar atau saya kasih kotak, gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Aduh, ini nggak sesuai lagi ukuran lebarnya. Ya sudahlah. Atau saya gambar dulu deh kotaknya dulu. Apa namanya? Nah, seperti ini. Set. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau saya tarik garis tadi ini adalah Z-nya ini adalah apa namanya? Kalau ini kalian bisa ngebayangin 3D-nya bagus lah ya. Nah, jadi itu kalau misalkan saya gambar itu adalah sumbu Z-nya itu seolah-olah nembus. Seperti itu, ya. Atau kalau misalkan kalian boleh lihat supaya lebih berwarna gitu ya. Kalian boleh lihat berwarna tuh kalian cari di Google itu biar lebih berwarna, biar lebih dapat feel-nya. Karena takutnya kalau misalkan saya gambar ini kan gambarnya kayak gini, terus juga jelek gitu ya. Nah, jadi alias kalau misalkan DXY ini jatuhnya gini ya. Saya punya kotak seperti ini. Coba saya lihat dulu ukurannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah sumbu X sama sumbu Y ya. Ini ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini X, ini Y. Nah, kemudian saya gambar dong ya kan. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Nah, set. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi saya punya Z itu seolah-olah nembus lewat sini nih, lewat tengah-tengahnya. Saya sodok tengah-tengahnya. Gitu. Jadi kalau ibaratkan jatuhnya tuh
ini adalah X sama Y-nya, maka nembusnya ke sini. Trot. Gitu, itu Z-nya. Begitu juga untuk kalau gambar untuk intinya kalau misalkan bukan bukan kuadrat, dia tidak akan lewat sumbunya. Jadi jatuhnya tuh kayak kalau kalian perhatikan ya, DXZ berarti DXZ ini, nah ini agak mendingan ya kalau DXZ ya. DXZ kalau kita gambar berarti kita lebih fokus ke X sama Z-nya aja. Jadi gambarnya tuh kurang lebih tiduran. Kalau ini gambarnya itu berdiri terus Z-nya tembus. Nah sekarang ini Y-nya yang jadi putus-putus. Nah berarti di sini X sama Z. Nah jadinya yang mau saya bikin itu adalah gambarnya seperti ini. Nah, tiduran seperti inilah jatuhnya. Set, gambarnya ya kalau misalkan ya gambar ini bulatannya seperti inilah ya. Nah, set. Nah, kalau kayak gini makanya nggak kelihatan. Makanya dirubah nih sumbunya supaya biar kelihatan exit-nya itu sebenarnya jatuhnya juga kayak gini. Cuman bedanya adalah sumbunya aja yang diganti. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk DYZ. Nah, kalau DYZ itu berarti kalau digambar tuh begini. Saya misalkan punya, berarti X-nya ini akan jadi garis putus-putus. Kemudian ini ada Y-nya seperti ini. Anggap aja lurus. Kemudian Z-nya itu adalah seperti ini. Maka yang akan saya gambar adalah yang ini kan Y ya. Ini Y, ini X, ini Z. Maka yang akan saya gambar adalah bidangnya seperti ini. Paham lah ya? Sehingga bentuknya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang XY, kalau misalkan XYZ-nya kayak gini, XY itu begini. Kalau XZ, tiduran. Kalau YZ, itu begini. Ini X-nya nembus. Kalau XZ, tiduran begini, Y-nya yang nembus. Kalau XY, Z-nya nembus. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau DXY kuadrat gimana? Nah, kalau DXY kuadrat, I think mungkin ini blok P-nya boleh saya hapus lah ya. Jadi intinya ada 3 blok ya. Blok S, P, sama D yang kita bahas. Untuk F-nya nggak saya bahas karena untuk gambarnya cukup rumit gitu ya. Nah, untuk D, kalau untuk D X kuadrat Y kuadrat, maka di sini lebih fokus X sama Y-nya aja. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya adalah seperti ini dan Y-nya seperti ini, kemudian Z-nya adalah garis putus-putus ya. Ini Z, ini Y, ini X, maka sama bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Berdiri, tegak gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau XY lewatnya pinggirannya, tapi kalau untuk XY kuadrat itu lewatnya lewat pas sumbunya. Nah, lewat pas sumbunya. Seperti itu. Nah, kalau DZ kuadrat, kalau kita gambar berdasarkan diagram berdasarkan sumbu yang kita bikin, maka X sama Y-nya sekarang yang nggak kepake. Jadi X sama Y-nya ini sebagai seolah-olah tuh kayak garis bantu aja. Ya, ini X, ini Y, kemudian Z-nya seperti ini. Nah, karena berhubung gitu ya, karena berhubung cuman Z-nya aja yang kepake, maka jadinya seperti ini. Set. Terus X sama Y-nya gimana? Nah, X sama Y-nya dikasih lingkaran, tanda lingkaran di sini. Set. Set. Nah, seperti inilah. I think ini depannya yang bawah lewat depan ya. Yang atas lewatnya belakang. Seperti ini. Seperti itu. Ya, atau kalau enggak kalian bisa lihat seperti inilah cincinnya. Jadi X sama Y-nya itu membentuk sebuah cincin. Atau berarti kalau misalkan X sama Y-nya membentuk sebuah cincin, berarti Berarti sebenarnya beginilah ya. Set.
Nah, seperti inilah jatuhnya. Kayak gitu ya. Nah, terakhir terkait dengan sistem periodik unsur. Nah, kita masuk ke sub materi terakhir dari bab atom dan SPU. Nah, di mana sistem periodik unsur itu kan terdiri dari beberapa unsur. Jadi, kita masuk ke yang E adalah sifat periodik unsur. Nah, untuk sifat periodik unsur di sini udah saya rangkum ya. Seperti ini. Ini saya ambil ya, lah, pasti dari Google ya, gambarnya bagus kayak gini. Dengan keterangan gambar, dengan keterangan warna seperti ini ya. Ini aja begini deh. Nah, ini adalah gambar diagramnya. Oke, kok ngebug dikit. Nah, seperti ini. Dengan warna ini ya, nggak apa-apa hitam. Kemudian ini adalah keterangan warnanya. Nah, cuman biasanya untuk materi kelas 10 itu biasanya cuman dibahas tidak terlalu rinci, yaitu adalah ini, dan kayak jari-jari. Seperti itu. Dan kayak elektronegatifan. Nah, ini adalah versi pertama yang bisa kalian gunakan terkait dengan energi ionisasi sifat periodik unsur. Nah, di sini kalau ini I think cuman kalian harus pintar baca grafik aja ya. Contoh, kita mau butuh energi ionisasi. Berarti yang biru tua nih. Ternyata biru tua itu adalah ini membesar dengan pengecualian. Artinya ke atas, ke kanan semakin besar, tapi ada yang tertentu, alias kayak jatuhnya tuh kayak massa atom atau nomor massa yang di sistem periodik unsur berdasarkan Mendeleev yang harusnya berdasarkan kenaikan, tapi ada yang turun, ada yang naik lagi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jari-jari ke sini mengecil, berarti ke atas mengecil, ke kanan mengecil. Sifat logam ini membesar, ke kiri membesar, jadi ke kiri bawah itu membesar. Kalau non logamnya berkebalikan. Sifat asam basa ini makin basa, ke sini makin asam. Ke elektronegatifan itu yang oranye, ini berarti ke kanan, ke atas membesar. Nah, untuk titik cair dan titik leleh ini jarang banget gitu ya dibahas. Jadi yang paling dibahas itu paling sering nih yang ini. Oke, jadi yang paling dibahas itu alias yang ada definisinya adalah ini dan ini, beserta ini ya. Nah, untuk definisinya energi ionisasi dulu deh ya. Energi ionisasi itu adalah energi minimum atau energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron atau membentuk ion positif ya, berarti ya, ion positif dalam wujud gas. Nah, kemudian untuk ke elektronegatifan. Untuk ke elektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Nah, makanya nanti kita akan bahas ke elektronegatifan itu kita akan pakai dalam bahas ikatan kimia nanti di bab selanjutnya. Kemudian afinitas elektron. Ya, afinitas elektron itu definisinya apa sih? Nah, kalau afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses pelepasan elektron.
proses penangkapan ya, penangkapan elektron dalam ikatan kimia. Cuman yang nanti kita pakai di ikatan kimia tuh cuman ini doang ya. Nah, sedangkan di sini kan juga kita bahas jari-jari ya. Jari-jari atom atau jari-jari atom itu apa sih? Jari-jari itu adalah jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Nah, atau kalau misalkan ini nih mungkin ribet nih ngapalinnya. Terus juga kalau untuk energi ionisasi itu harus hafal tabel ya. Oke, nah untuk energi ionisasi nggak perlu dihafal ya, karena untuk kelas 10 energi ionisasinya masih bicara secara umum ya. Jadi di sini kita bicaranya masih umum. Ya, jadi kalau misalkan energi ionisasi secara spesifik, misalkan kenapa kok soalnya energi ionisasi itu ada yang naik, habis itu turun lagi ada. Tapi nanti untuk penjelasannya itu kalau nggak salah ya, itu nanti ada kaitannya dengan kalian belajar lagi kimia unsur secara spesifik ya. Itu ada di kelas 12. Kalau nggak salah ya. Nah, soalnya kalau untuk di atom dan SPU ini kita bahas secara umum aja. Seperti itu. Apalagi SPU-nya ini adalah subbab terkecil, bukan bab tertentu. Nanti di kimia unsur tuh baru dibahas. Kayak gitu ya. Oke, atau bisa juga begini, kalian ngapalinnya kalau nggak mau pakai tabel yang ini atau nggak mau pakai grafik yang ini, bisa juga karena bahasnya secara umum, ya kan. Terus yang dibahas alias ini kan kalau bahasnya rinci banget nih, dari titik cair juga, titik leleh atau titik didihnya juga. Tapi kalau kita nggak bahas titik didihnya nggak kepake, kita bisa pakai metode apa ya, metodenya atau jembatan keledai seperti ini. Tahu koordinat kartesius kan? Nah, ada sumbu X, sumbu Y. Kalau misalkan ini ada terus kemudian di sini ada huruf konsonan. Ya. Ada huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, energi ionisasi itu depannya atau yang kita bahas adalah huruf vokal nih. Terus abis itu ke elektronegatifan itu kenapa bisa huruf elektronegatifan? Kenapa kok bisa ini adalah sesuatu yang vokal? Ini kita bahasnya adalah dari E-nya ke elektro. Ke-nya ini adalah kata sambung, kata bantu. Kemudian afinitas elektron. Nah, terus abis itu sifat asam. Coba, masih ada nih. Oke, nanti kita bandingkan sama yang ini aja deh, ya. Sifat asam basa. Nanti kita bandingkan. Nanti ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus juga ya. Nah, nanti kita bandingkan nih dengan yang tadi, yang versi lengkapnya banget. Kemudian di sini ada yang merah nih. Ada yang hijau. Ada jari-jari. Terus di sini ada reduktor. Kemudian basa. Nah, untuk yang depannya huruf vokal ya. Ini ya, yang depannya huruf vokal tuh, jika depannya huruf vokal, maka sifat periodik mengikuti koordinat kartesius ya, kartesius. Yang artinya apa? Berarti kalau semakin ke kanan itu semakin besar, terus kalau ke atasnya yang semakin besar gitu istilahnya.
Nah, tapi kalau misalkan untuk yang kalau awalnya huruf jika jika depannya huruf konsonan, ya huruf konsonan, maka sifat periodiknya berlawanan dengan koordinat kartesius. Nah, artinya apa? Di sini saya kasih tandanya aja ya biar nggak salah paham. Kalau ini semakin besar, alias kita bilang ini besar, kemudian ke atas juga besar, kemudian kalau ke bawah itu kecil, ke kiri itu kecil juga, ya semakin kecil. Beda dengan yang kalau depannya huruf konsonan atau huruf mati, maka harusnya dia ke kanan itu semakin besar, malah justru semakin kecil. Kalau ke atas pun harusnya semakin besar, jadinya semakin kecil. Kalau ke bawah yang harusnya semakin besar, semakin kecil jadi semakin besar. Kalau ke kiri yang harusnya semakin besar, dia harusnya semakin kecil, dia jadi semakin besar. Ya. Nah, seperti itulah yang dikatakan berlawanan. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan gambar yang di sini, ya, coba kita cek untuk jari-jari atom yang warna kuning nih, ke atas ke kanan semakin mengecil, bener nggak? Ke atas sama ke kanan jadi kecil, betul. Nah, kemudian yang jelas lagi adalah energi ionisasi nih, energi ionisasi. Kalau kita lihat ini kan energi ionisasi yang warna biru nih. Kita lihat energi ionisasi ini berarti kalau ke kanan semakin besar, ke atas semakin besar. Benar nggak? Ke atas, ke kanan, membesar. Tuh, sama lagi kan? Kemudian, ke elektronegatifan yang warna orange nih. Ke kanan, ke atas, membesar. Ke elektronegatifan karena huruf vokal, berarti ke kanan, ke atas semakin membesar karena mengikuti koordinat kartesius. Nah, kayak gitu loh jatuhnya, ya. Terus bahasa nih. Nah, bahasa karena berhubung depannya konsonan berlawanan dengan koordinat kartesius. Yang artinya berarti, lihat nih, bahasa itu ke kiri, ke bawah. Semakin besar atau semakin basah. Bener nggak? Ya bener. Karena kalau ke kanannya kecil, atasnya kecil, berarti kirinya besar, bawahnya besar. Kemudian asam, karena depannya huruf vokal, mengikuti koordinat kartesius. Nah, cuman khusus, ya, makanya nih, kalau untuk sifat asam sama sifat basa ini kita bicaranya secara umum ya. Jadi makanya ada sifat-sifat tertentu yang nggak bisa kita patokkan bahwa akan semakin asam. Karena ada keadaan tertentu yang menyebabkan harusnya dia semakin asam, tapi asamnya jadi ketuker. Seperti itu, ya. Oke, jadi yang kalian lebih fokuskan yang ini aja deh. Tuh, yang tidak saya coret, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sama jari-jari. Seperti itu ya. Oke. Jadi begitu aja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang atom, struktur atom ya. Terus penemuan atomnya juga gitu ya, dari proton, elektron, neutron, inti atom beserta percobaannya. Terus sistem periodik unsur terkait sejarahnya gimana gitu ya. Terus abis itu sistem periodik unsur itu dari mana ke mana. Terus abis itu konfigurasi elektron secara Niels Bohr ya. I think atom itu juga ada model atom juga ya. Makanya ada terkait dengan sejarah pembentukan penemuan tentang atom. Terus periodik unsur, ada golongan dan periode, dan kita bahas terkait dengan sistem periodik unsurnya. Kemudian kita bahas lagi, bentar ya, tadi saya cek dulu. Terkait dengan yang terakhir sifat periodik unsur, terus abis itu bilangan kuantum, dan
yang namanya apa? Ya, bilangan kuantum dan diagram orbital ya. Jadi kita sudah belajar 4 bilangan kuantum dan diagram orbital, atau dari awal itu adalah apa namanya? Atom ya. Atom, terus terkait dengan partikel penyusun penyusun atom itu sendiri dan penemuannya. Kemudian kita bahas tentang si siapa? Atomnya itu sendiri, atau kita bisa bilang di SPU-nya ya. Terus dari perkembangan model atom, isotop, isobar, isoton, isoelektron, terus konfigurasi elektron diagram orbital yang termasuk 4 bilangan kuantum ya. Terus ngisi diagram orbital tuh pakai aturan Hahn sama asas larangan Pauli. Terus kemudian bentuk orbital, terus perkembangan sistem periodik gitu. Dan nama-namanya. Dan serta menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron yang ada. Dan terakhir sifat-sifat periodik unsur. Oke, jadi ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi di Saweria untuk membantu perkembangan channel ini. Dimohon untuk like dan share-nya jika bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.